cicilannya kurang lebih 50 sampai 100 juta. Oke. Ya, dibela-belain tuh. Termasuk bayar bunga tiap bulan 100 juta. Sementara ingin lunas utang. Bagaimana mau lunas utang? Bagaimana uangnya bisa ngumpul? Kalau uang yang ada pun dihabis-habisin terus untuk bayar cicilan bunga. Oke. Pertanyaan saya, kalau bulan tersebut kemudian dibayarkan 100 juta, apakah utangnya selesai? Nggak selesai. Nggak selesai. Kemudian bulan depan, bulan berikutnya akan terjadi begini lagi nggak? Terulang lagi. Terulang lagi. Artinya apa? Berapapun yang disetorkan bulan itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Oke. Bahkan itu hanya dipakai untuk motongin bunga, sementara sisa pokoknya hanya berkurang sedikit. Oke. Artinya apa? Artinya bakar-bakar uang. Teman-teman banyak mengeluhkan kok utang saya nggak lunas-lunas. Baik, siap. Apa yang dilakukan di MMC sehingga mereka bisa cepat lunas utangnya? Oke, siap. Itu yang selalu ditanyakan ya. Nggak di mana-mana pasti pertanyaannya itu. Bapak dan Ibu, para pengusaha yang saat ini tengah berikhtiar ingin bebas utang dan riba. Lagi-lagi saya sampaikan bahwasannya alhamdulillah sampai saat ini MMC masih istiqomah ya di jalur edukasi atau tolabul ilmu atau pembelajaran. Bagaimana teman-teman pengusaha bisa segera terbebas dari utang miliaran ya, termasuk ribanya, dan juga bisa memperbaiki bisnis teman-teman gitu ya. Karena pada intinya gini, Kang Rizka ya, utang itu ya, berapapun nilainya, 5 miliar, 10 miliar, 50 miliar, bahkan ratusan miliar ya, itu akan selesai kalau dibayar. Lunasi utang itu kan dibayar. Dibayar pakai apa? Ya pakai uang. Nah pertanyaannya uangnya dari mana? Kan gitu. Nah yang jadi masalah adalah ya, ketika Bapak Ibu para pengusaha ya terlilit utang, kemudian yang terjadi adalah fokusnya, energinya habis untuk mikirin utang. Iya betul. Kang Rizka coba bayangkan apa yang terjadi kemudian. Kang Rizka kan ini pebisnis juga ya. Iya betul. Ketika kemarin kan sempat terjebak utang ya, dan alhamdulillah utang udah lunas kan. Ini saya mau tanya sama Kang Rizka. Ketika Kang Rizka kemarin waktu lalu sempat terjebak utang ya, yang dipikirkan kemudian kan utang-utang, cicilan-cicilan kan gitu. Betul. Apa yang terjadi kemudian Kang Rizka ketika Kang Rizka dikejar-kejar jatuh tempo? Baik. Mungkin ini yang dirasakan teman-teman juga ya Mas ya. Ketika kita memikirkan utang tentunya yang terpikir untuk solusi untuk ngutang lagi gitu. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Bahkan bisa jadi duit modal pun saya pakai. Oke, artinya kan sudah terjadi yang namanya salah fokus. Iya betul. Energinya habis untuk mikirin utang karena merasa ketakutan, begitu kan? Aduh, saya takut nih. Saya udah ditagih-tagih, saya udah ditelepon, saya udah didatengin kan gitu ya? Iya. Kalau sempat munggah kan gitu ya. Dan akhirnya karena merasa ketakutan, akhirnya mencari berbagai cara. Salah satunya adalah karena kekurangan ilmu, akhirnya gali lubang tutup lubang. Betul. Ketika Kang Rizka melakukan gali lubang tutup lubang, yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi ya tentunya lubangnya makin dalam. Bukannya selesai kan? Ya betul. Ketika semakin dalam itu saya merasa ini gimana cara keluarnya gitu ya. Karena bisnis ya udah habis, barang-barang udah habis karena duitnya semua kepake buat cicilan. Yang terjadi apa yang terjadi? Akhirnya bingung saya nyicil pakai apa lagi. Tapi di sisi lain saya ketakutan. Kalau nggak bayar nanti takut diancam sama bank, takut dilelang gitu. Itu gimana, Pak? Oke, baik ya. Lagi-lagi ya, ketakutan ya. Ketakutan itu ya manusiawi ya, namanya seorang manusia tidak lepas dari rasa takut ya. Tetapi sebelum saya membahas mengenai ketakutan tersebut ya, yang terjadi dengan Kang Rizka tadi adalah salah kaprah ya. Iya, betul. Karena ketakutan, akhirnya gali lubang tutup lubang, bukannya selesai tapi malah nambah banyak utangnya. Ya. Yang kedua ya, ketika Kang Rizka fokusnya, energinya habis untuk mikirin utang, yang terjadi kemudian bagaimana dengan nasib bisnisnya? Hancur, semakin lama semakin nggak ada barang. Nah, itu yang terjadi ya, Bapak dan Ibu para pengusaha. Ketika teman-teman pengusaha terjebak utang, kemudian fokusnya, energinya habis untuk mikirin utang, nyari utangan baru lagi, kesana kesini gali lubang tutup lubang demi untuk nutupin cicilan, yang terjadi kemudian
Ya, karena fokusnya ke utang, akhirnya apa? Akhirnya fokus ke bisnisnya jadi berkurang. Bisnisnya terbengkalai. Bisa jadi bisnisnya berjalan, tapi jalan hanya ala kadarnya, seadanya. Padahal paham yang namanya utang itu akan lunas kalau dibayar pakai uang. Nah, sumber uangnya dari mana? Dari bisnis. Ya dari bisnis. Yang terjadi kemudian kalau bisnisnya terbengkalai, tidak dikelola dengan maksimal, karena fokusnya habis mikirin utang, yang terjadi kemudian apa? Hancur. Kapasitas bisnisnya menurun menurun, modalnya diambilin, ya. Modal nih ya, modal dari bisnis diambilin demi untuk bayar cicilan. Apakah kemudian cicilan selesai? Tidak selesai. Ya ujung-ujungnya saya pun kena ancaman juga, Pak. Oke. Karena memang nggak dibayar, karena bisnis sudah nggak ada barang, supplier nggak kebayar, Nah supplier itu, marah-marah. baik. Akhirnya macet nggak kebayar, akhirnya kena ancaman juga. Oke, nah itu yang saya maksud tadi ya. Akhirnya modal dari bisnis diambilin ya demi untuk bayar cicilan termasuk bunganya. Kemudian pertanyaannya, apakah utangnya selesai? Enggak. Bulan depan, bulan berikutnya, bulan-bulan yang akan datang, apakah akan terjadi berulang lagi? Akan terjadi, gitu kan? Iya, betul. Sementara bisnis harus tetap dijalankan karena bisnis sebagai sumber utama income, gitu ya. Nah, di sini nih sudah terjadi yang namanya salah prioritas. Nah, ketika Kang Rizka makanin modal bisnis tadi ya, otomatis kan kapasitas bisnis terus menurun kan? Iya. Lama-lama menurun, akhirnya apa? Tidak bisa mutarin bisnis kan? Betul, betul. Kalau udah nggak bisa muterin bisnis, lalu mau dapat uang dari mana? Akhirnya ngutang lagi. Akhirnya ngutang lagi. Untuk apa? Untuk muterin bisnis. Betul. Kan gitu. Nah itu. Dan yang terjadi kemudian terus menggulung, dan kemudian masalahnya nggak bisa diisolasi, merebet kemana-mana. Betul. Akhirnya jual aset kejual, utang nggak selesai. Oke, ya. Bisnisnya menurun, kapasitasnya semakin mengecil, perputaran uangnya semakin mengecil, perputaran barang semakin mengecil karena kekurangan modal. Betul. Ya. Bahkan ya utang suppliernya dibiarkan hanya untuk nutupi utang-utang yang berbunga karena merasa ketakutan. Kedua, kepercayaan supplier menurun. Betul. Supplier nggak percaya lagi supply barang, gitu ya. Kalau supplier nggak percaya lagi supply barang, lalu mau jual apa? Karena nggak ada barang masuk, gitu ya. Iya, betul. Sehingga perputaran uang berkurang, sehingga tidak ada peluang untuk mendapatkan income. Terus yang ketiga, terjadi konflik. Belum lagi konflik rumah tangga, suami istri sering panas gara-gara utang, ya. Timbul gesekan. Belum lagi konflik pribadi dengan keluarga, dengan sekitar, sosial, ya. Ditambah lagi konflik bisnis, ya. Nah, yang terjadi kemudian udah punya masalah utang, ditambah lagi dengan masalah yang lain. Terjadi kegagalan mengisolasi masalah. Ya, MMC ya membantu bagaimana caranya Bapak dan Ibu bisa mengisolasi masalah yang ditimbulkan oleh utang sehingga masalahnya tidak merebet kemana-mana. Kita fokus membangun bisnis, memperbaiki bisnis. Dan kita fokus bagaimana caranya utang ini bisa selesai. Karena, Kang Rizka, lunasi utang juga ada caranya, ada ilmunya. Apalagi utang-utang tersebut kalau masih berbunga alias ada ribanya, ya. Soalnya saya takut, Pak, ketika saya macet misalkan, taruhlah nggak usah lama ya, 5 hari, 10 hari, bahkan sampai sebulan. Saya takut dapat peringatan dari bank. Oke, baik. Dapat peringatan, bahkan saya takut langsung dilelang aset saya. Baik. Gitu. Jadi akhirnya saya mengupayakan bagaimana caranya untuk cicilan itu tetap lancar. Oke, dibela-belain ya. Iya. Nah, oke. Baik. Saya akan coba ini informasinya akan saya ulangi kembali ya. Sebetulnya di jum-jum sebelumnya udah sempat kita bahas juga ya. Baik. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu nih saat ini. Bapak dan Ibu saat ini utangnya utang apa aja atau utang di mana saja? Paling nggak jauh-jauh ya dari yang pertama utang bank, yang kedua utang leasing, yang ketiga utang koperasi, yang keempat utang perorangan atau rentenir, berikutnya utang investor, Ya, betul. berikutnya utang supplier atau utang dagang, berikutnya utang pinjol, berikutnya utang kartu kredit. Paling nggak jauh-jauh dari situ kan? Jenis-jenis utangnya. Iya. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya?
apapun utangnya ya, utang akan selesai dengan cara dibayar pakai uang ya. Tetapi ya, sebelum kita ke arah bagaimana cara kita menghasilkan uang dengan cara memperbaiki bisnis, ada hal-hal teknis yang harus Bapak dan Ibu pahami. Terutama ya, utang ini kan ada dua, Kang Rizka. Yang pertama ada utang yang tidak berbunga, dan yang kedua ada utang yang berbunga. Itu ya. Sebetulnya berutang itu ya hukumnya boleh gitu kan? Iya betul. Utang boleh-boleh saja, tetapi ya sebagai Muslim ya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk berutang ya. Memang Rasulullah dulu juga sempat berutang, tetapi utangnya sifatnya waktu itu untuk kebutuhan dasar ya. Tetapi yang terjadi dengan kita saat ini kan kita berutang kan macam-macam. Berutang hanya untuk kegiatan konsumtif, berutang untuk mengelola bisnis dan sebagainya gitu kan. Artinya apa? Ya artinya bisa jadi karena kita kekurangan ilmu, informasi yang masuk ke kita salah, kemudian kita melakukan pembenaran terhadap utang, dan yang terjadi kemudian ya seperti ini buktinya, bisnisnya hancur dan lain-lain gara-gara utang ya. Nah, bagi utang-utang yang tidak berbunga ya, itu relatif lebih mudah menyelesaikannya. Kuncinya adalah bagaimana caranya kita bisa memperbaiki sumber income. Ya, teknisnya bagaimana cara melunasinya bisa dengan berbagai macam ya. Yang penting kita punya itikad, punya niat untuk lunasi utang tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana dengan utang-utang kita yang berbunga. Contoh, utang bank, utang leasing, koperasi, pinjol, kartu kredit, rentenir gitu ya. Apalagi rekening koran. Apalagi rekening koran ya. Itu semua berbunga. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian kita selama ini tetap melakukan metode yang seperti yang kita lakukan? Kita bayar pokoknya, kita bayar bunganya, dan lain-lain. Nah, sebelum ke situ, baik, saya akan bantu Bapak dan Ibu ya, supaya lebih paham ya. Ini sifatnya ilmu. Yang pertama gini, Kang Rizka. Baik, gimana? Lunasi utang hukumnya apa? Wajib, harus ya? segera dilunasi. Baik. Utang, bayar utang atau lunasi utang hukumnya wajib. Karena utang dibawa sampai mati. Betul. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun ketika meninggal kemudian masih meninggalkan utang di dunia, dia akan terhalang masuk surga gitu ya. Betul. Itu ada hadisnya ya, itu ada hadisnya dan segalanya. Jadi insya Allah itu sahih. Yang namanya utang itu hukumnya wajib dilunasi alias dibayar. Tetapi pertanyaannya utang yang seperti apa dulu? Betul. Masalahnya adalah utang kita ini kebanyakan berbunga, alias ada riba di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lunasi utang hukumnya wajib, sementara yang namanya riba hukumnya haram. Dan utang ketika di situ ada kelebihan yang namakan dengan bunga, itu hukumnya riba, gitu ya? Iya, betul. Riba hukumnya haram, wajib ditinggalkan. Kemudian bayar utang hukumnya wajib, yaitu utang pokok gitu ya. Dua-duanya siapa yang perintahkan? Ya Allah. Allah yang perintahkan ya. Allah memerintahkan kita untuk lunasi atau bayar utang. Allah juga memerintahkan kita untuk meninggalkan keharaman riba. Dua-duanya Allah yang perintahkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah ya, apakah kita mana dulu nih, Kang Rizka? Ya, mana dulu yang harus diprioritaskan? Apakah kita tunaikan dulu kewajiban bayar utangnya, ataukah kita tinggalkan dulu keharaman ribanya? Di antara dua ini datang bersamaan. Mana dulu yang harus kita lakukan pertama kali? Kalau saya ngerjakan kewajiban plus ada haramnya, tentunya jadi dosa, Pak. Oke, kalau Kang Rizka bayarkan utangnya dulu, otomatis Kang Rizka include termasuk membayarkan ribanya. Ya, betul. Berarti dapat dosa ya, dong? Dapat dosanya dong. Terus? Nah, berarti supaya kita mengerjakan itu dapat pahala, berarti harus keluarkan dulu ribanya itu. Oke, nah itu maksud saya ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus tinggalkan dulu keharamannya, ya. Ini nih banyak teman-teman karena merasa ketakutan. Saya tahu hukum riba itu haram, tapi tahu hanya sekedar tahu, tidak diresapi sampai ke dalam hati kita, nggak ada rasa ketakutan kepada Allah. Akhirnya apa? Karena merasa ketakutan tetap dibayar. Kalau Kang Rizka membayarkan kewajibannya dulu, otomatis Kang Rizka akan bayarkan ribanya alias bunganya. Nah itu ya, itu yang selama ini banyak lakukan. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus tinggalkan dulu keharamannya.
Itu prioritas yang utama. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan bunganya dari utang kita. Bagaimana cara mengeluarkan bunganya itu? Dengan cara yang namanya proses penghapusan bunga. Oke. Kang Rizka tahu nggak bunga itu bisa dihapuskan? Sebelumnya belum tahu. Oke, sebelumnya nggak tahu ya. Tapi setelah di MMC, Alhamdulillah sudah tahu. dan banyak teman-teman di MMC yang sudah melakukan itu dan berhasil gitu ya. Nah itu maksud dan saya. ternyata mudah. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah keluarkan dulu atau tinggalkan dulu keharumannya dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan bunga dengan proses penghapusan. Apakah bisa? Bisa. Itu ada mekanismenya, ada aturannya. Nah, kalau keharumannya udah kita tinggalkan, udah kita keluarkan, baru kita tunaikan kewajibannya, yaitu bayar utang. Ya. Jadi tidak campur aduk antara yang haram dengan yang wajib, itu campur aduk nggak bisa gitu ya. Jadi kenapa harus kita lakukan itu? Nah, lunasi utang itu, utang lunas itu udah Allah jamin gitu ya. Betul, betul. Kalau saya nggak salah ya, Allah itu sudah menjamin melunasi utang hambanya di dunia selama hambanya bersungguh-sungguh ingin meninggalkan keharuman dan ingin melunasi utang, begitu ya. Jadi kita butuh yang namanya meninggalkan keharumannya dulu supaya apa? Supaya berkah. Karena lunas utang bagaimanapun butuh pertolongan Allah. Gitu ya. Nih, saya tanya lagi Kang Rizka. Kang Rizka dulu ya ketika punya utang, ketika Kang Rizka membayarkan riba bertahun-tahun nih, artinya kan membayarkan melakukan keharaman gitu ya. Melakukan keharaman bertahun-tahun, gimana rasanya? Baik, ya terkadang kalau setelah itu lakukan ya karena gini Pak, sebelumnya kenapa saya lakukan itu tentunya kan karena takut yang tadi, takut diancam sama bank dan dilelang dan sebagainya. Jadi ketakutan itu mengalahkan ancaman dari Allah. Gitu. Baik. Karena Allah sudah jelas kan ya di Al-Quran bahwa itu haram. Bahkan di ayatnya sampai Allah tentang perang, pelaku riba itu. Ya ba'danu biharbi minallah. Ya Allah menantang perang. Nah ketakutan itu dikalahkan oleh ancaman manusia. Padahal yang ngasih rezeki kan Allah. Betul. Yang ngasih rezeki Allah, sedangkan kita lebih takut kepada manusia. Nah ketika saya balik yang tadinya saya takut kepada manusia menjadi lebih takut kepada Allah. Alhamdulillah setelah itu banyak keberkahan, Pak. Rezeki dimudahkan dan bahkan keluarga pun jadi harmonis. Nah sebelumnya saya penuh dengan ketakutan. Besok gimana nih jatuh tempo, ya bisa emosional saya muncak biasanya. Ke anak mudah marah, gitu ya. Kerja jadi gak fokus, bahkan bisa jadi nggak tidur. Bahkan ada pengalaman dari teman-teman MMC, kalau mau tidur harus jalan dulu, gitu, harus jalan kaki dulu. Capek, gitu, baru tidur. Itulah Kang Rizka ya, sesuatu yang haram kalau kita lakukan terus-menerus bertahun-tahun akan memunculkan yang namanya rasa gelisah, tidak tenang ya. Saya yakin, saya juga pernah punya utang, Bapak dan Ibu juga merasakan hal itu ya. Gelisah di malam hari, terhina di siang hari, nggak enak makan, nggak enak tidur ya. Punya penghasilan berapapun habis-habis terus, nggak berasa. Ya, dapat WA keringet dingin, dapat di ruangan ber-AC tetap berkeringat gitu ya. Karena itu tadi ya, Allah memberikan rasa kekurangan terus-menerus. Dibilang punya uang, Pak, saya punya uang kok, bisnis saya masih jalan, penghasilan masih ada, tapi kok uangnya nggak ada. Jadi Allah berikan rasa tidak cukup gitu, kekurangan terus-menerus. Jadi, ada uang berapapun habis untuk bayar cicilan. Nah itulah ya salah satu indikator. Itulah kenapa kita harus tinggalkan dulu keharuman ribanya supaya apa? Supaya Allah menolong, memberikan kebarokahan. Ibarat kata gini Kang Rizka ya, ibarat kata gini. Ini saya kasih analogi ya. Kang Rizka punya rumah, kemudian rumah Kang Rizka kotor. Kang Rizka sibuk bersih. Di rumah Kang Rizka ada bangkai, sehingga bau dan kotor. Kemudian Kang Rizka sibuk bersih-bersih rumah tersebut, ngepel, nyapu, ngelap kaca, dan lain-lain. Karena merasa bau. Karena merasa bau dan merasa kotor. Tetapi bangkainya nggak Kang Rizka keluarkan. Kira-kira apa yang terjadi? Tetap bau. Tetap bau, tetap kotor kan? Ya, betul. Kang Rizka mau jungkir balik, betul. Ya, mau salto, mau semprot apapun. Mau semprot apapun siang malam ya,
kerja keras untuk bersihin rumah, kalau bangkainya ya sumber masalah yang nggak dikeluarin, yang terjadi kemudian itu rumah nggak bersih-bersih, tetap bau. Nah, begitu juga yang terjadi dengan bapak dan ibu saat ini. Ingin bebas utang ya, tetapi di dalamnya masih ada riba, masih ada bangkainya. Akar masalahnya, bapak dan ibu selama ini sibuk jungkir balik siang malam ya, nyari uang, perbaiki bisnis, tapi ribanya masih terus dilakukan. Yang terjadi kemudian sia-sia, percuma, bakar-bakar uang, uangnya habis karena akar masalahnya nggak dikeluarin. Nah, itulah kenapa akar masalah ini penting ya, yang harus pertama kali kita atasi terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pertolongan Allah datang, ketika kita menjalaninya kita akan lebih mudah, lebih kuat, lebih tenang. Jadi ibaratnya gini, selama ini bapak dan ibu berdoa ya kepada Allah, ya Allah tolong hamba lunasi utang hamba segera secepatnya, kan gitu ya, berdoa ya. Perasaan saya udah melakukan ya, udah sedekah, udah sholat duha, bahkan sedekahnya ekstrim, gak tanggung-tanggung gitu ya. Udah sholat duha, udah sholat qiyamul lail tiap malam dan lain-lain, sholat tobat dan lain-lain. Ibadah-ibadah tersebut yang sifatnya sunnah, ya silahkan lakukan ya, sempurnakan. Itu bagian dari kita memperbaiki diri. Apalagi ibadah wajib, itu harus wajib dilakukan gitu ya. Tetapi itu saja kan nggak cukup, Kang Rizka ya. Jadi ibarat kata gini, ibarat kata kita berdoa kepada Allah ingin lunas utang, tetapi di waktu yang bersamaan kita masih saja terus melakukan keharaman yang Allah larang. Artinya antara doa kita dengan kenyataan yang kita lakukan nggak sinkron. Kalau nggak sinkron, apa yang terjadi? Ya bakal dikabul. Ya itu, bisa jadi selama ini kenapa doa kita terhalang, nggak terkabul ya karena terhalang oleh dosa riba tadi. Betul. Jadi itu penting ya. Itu yang pertama, Kang Rizya ya. Ribanya harus dihindari dulu. Dihilangkan dulu. Nah, baru kita butuh yang namanya teknis. Lagi-lagi saya sampaikan, lunas utang miliaran itu ada ilmunya, ada caranya ya. Yang pertama tadi yang disebutkan Kang Rizka itu terkait dengan ketakutan-ketakutan ya. Kenapa sih kita merasa takut ya? Kita lebih takut dengan manusia daripada takut dengan hukum Allah gitu ya. Ya karena fundamental kita lemah, Kang Rizka ya. Fundamental kita lemah. Ini yang pertama ya. Lunas utang itu butuh yang namanya kekuatan fundamental. Kekuatan fundamental ini maksudnya apa? Ya. Yang pertama ini terkait mindset atau pemikiran. Kang Rizka dulu ya, sebelum bergabung dengan MMC sampai akhirnya Kang Rizka terjebak utang. Kenapa Kang Rizka bisa mau berutang waktu itu? Dulu memang ya saya pikir kan mindset awal ya. Mindset awal kalau nggak ngutang ya saya gimana punya rumah, gimana punya mobil kan gitu. Akhirnya saya lakukanlah utang karena saya merasa mampu untuk membayar. Karena sebelumnya saya pernah melakukan utang dan itu bisa dibayar. Ya sehingga saya mampu hal yang kecil saya bisa selesaikan. Apa saya coba hal yang besar, utang yang lebih besar. Utang itu bisa membuat saya nanti lebih semangat bekerja, lebih semangat cari uang, gitu ya. Dengan harapan utang itu bisa saya selesaikan kembali. Ternyata kenyataannya tidak. Ternyata utang itu nggak selesai. Malah nambah. Ya. top up lagi. Bahkan usaha saya jadi hancur. Hancur. Oke, baik. Nah itu ya, apa yang dialami oleh Kang Rizka sudah banyak sekali dialami oleh teman-teman pengusaha juga ya. Jadi yang pertama mindset kita, pemikiran kita selama ini kita mendapatkan informasi yang salah ya. Informasi di luar sana masih mengatakan bahwasannya berutang itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Ya memang berutang itu boleh, tetapi kan tidak disarankan ya. Di luar sana banyak sekali iklan-iklan yang kalau ingin punya rumah ya berhutang. Kalau mau punya bisnis ya berutang gitu kan. Kalau ingin hidup bahagia, hidup sukses, punya kendaraan ya berutang. Sehingga pemikiran kita dijejali ya dengan anjuran-anjuran untuk berutang. Kalau kita mengikuti terus ya apa yang terjadi dengan kebanyakan orang di luar sana ya kita tidak akan bebas utang.
Jadi yang pertama kuncinya mindset atau pemikiran kita harus stop sampai di sini. Kita harus ubah. Yang namanya utang bukan solusi. Oke, baik. Kita bisa berbisnis, kita bisa punya kendaraan, kita bisa punya rumah, kita bisa hidup bahagia tanpa utang. Oke. Dan di MMC sudah terbukti banyak sekali pengusaha bisnisnya lancar, berkembang, hidupnya bahagia, dan mereka punya aset dan mereka tidak berutang. Oke, baik. Dan itu bisa. Berarti langkah awalnya berarti fundamental kita kuat. Iya dong, fundamental harus kuat ya. Salah satunya menyangkut pemikiran kita alias mindset. Kalau mindset kita masih menganggap utang sebagai solusi, ya sampai kapanpun nggak akan bebas utang. Utang lunas nih hari ini, bisa jadi besok minggu depan berutang lagi. Jadi kebiasaan buruk berutang harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Bagaimana cara mencabut akarnya? Ya harus berilmu. Oke, tapi kadang harus belajar. Ini saya sedikit teknis ya Pak ya, yang saya tanyakan. Terkadang saya dapat ancaman tuh dari bank, dapat SP1, SP2 itu. Nah, apakah ketika dapat surat SP1, SP2 itu menjadikan resiko besar buat kita? Misalkan contohnya nanti dilelang lah dan sebagainya. Baik, oke ini terkait teknis ya. Ya. Baik ya. Selain saya membahas teknis ya, ada hal lain sebelumnya yang bisa dibilang ini juga sangat penting ya, yaitu akidah atau keyakinan. Utang, apalagi riba, ini bukan masalah main-main, ini bukan masalah sepele, ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan. Saya yakin Bapak dan Ibu udah paham bagaimana resiko berutang di dunia dan di akhirat, ya, apalagi riba. Dosa terkecil riba itu ibarat menjinahi ibu kandung sendiri. Bayangkan coba, kan nggak mau berjinah dengan ibu kandung sendiri kan gitu. Cuma karena kita ketiadaan ilmu, tidak diresapi, tidak dipahami, kita masih melakukan itu saja karena lebih takut kepada manusia dibanding takut kepada Allah kan gitu ya. Kang Rizka ya, secara akidah, secara keyakinan ya, masalah utang dan riba ini sangat menakutkan ya. Jangan sampai utang ini kemudian dibawa mati. Utang ini kan sifatnya kejar-kejaran dengan ajal. Mana yang lebih duluan? Ya, terkadang saya juga takut seperti itu Pak. Takut umur saya nggak sampai. Nah iya. Karena jadi dilihat tenornya itu lebih panjang. Nah itu makanya. Jadi ikhtiar lunas utang tuh wajib kita lakukan dan kita mulai dari sekarang, ya. Mumpung kita masih ada kesempatan, masih bernafas, ya. Jadi sifatnya bersegera. Dilakukan sekarang, jangan nanti, jangan nunggu. Saya kan belum ada uang, gitu kan. Saya mau jual aset dulu, belum terjual, jangan. Lakukan dari sekarang, ikhtiarnya. Lagi-lagi harus berilmu, harus belajar ya, Berarti setelah fundamental kita kuat, jangan nunggu ada uangnya dulu. Jangan, mulai dari sekarang. Maju dulu ya. Maju dulu, makanya sambil kita belajar ya, di MMC, nanti akan belajar, akan ketemu tuh, ya. Ilmu-ilmu dan sebagainya, pemahamannya dan lain-lain, dan akan semakin kuat. Saya akan bantu lewat ini ya. Ini saya menggambar sebuah pohon ya. Ya. Ini adalah sebuah pohon. Baik. Dan ini akar. Ya. Ini batang, dan ini tanah ya. Ini sebuah pohon. Kalau saya ibaratkan pohon ini adalah Bapak dan Ibu para pengusaha ya. Akar ini sebuah pohon, dia mempunyai akar. Akar yang menghujam ke dalam tanah, ya. Di pohon ini ya ada daun, ada buah, ada batang, gitu ya. Nih pohon. Pohon ini berdiri di atas tanah dan dia setiap harinya dia akan mengalami yang namanya gangguan. Gangguan itu bisa berasal dari hujan, badai, angin dan lain-lain, gitu ya. Kalau saya ibaratkan pohon ini adalah seorang pengusaha, ketika terjadi badai ya, mau sekecil apapun badai itu, angin, hujan dan lain-lain, atau mau sebesar apapun badai itu ya, angin, hujan dan lain-lain ya. Nih saya tanya sama Kang Rizky,
ketika ada badai, hujan, angin dan lain-lain menimpa sebuah pohon ini ya. Ketika akarnya lemah ya, tidak menghujam secara kuat ke dalam tanah, apa yang terjadi? Yang terjadi mudah tergoyahkan, mudah tertiup angin. Oke. Ketika akarnya tidak menghujam ke dalam tanah, tidak kuat ya, yang terjadi kemudian adalah pohon ini akan goyang atau bahkan tumbang. Hancur-hancuran meskipun anginnya kecil, gitu ya. Akan berbeda ya kalau akar ini kuat menghujam ya. Mau sebesar apapun tekanan ya, dari angin, dari badai dan lain-lain, pohon ini akan bertahan, tidak akan tumbang, tidak akan roboh ya. Ini sebuah pohon, ini tekanan. Kalau dia kuat, kalau ini kuat ya, kalau Bapak dan Ibu kuat secara fundamental, mau sebesar apapun angin, tekanan ini dia akan kokoh. Tetapi kalau Bapak dan Ibu lemah secara fundamental, ini tekanan utang nih, ditagih, ditelepon, didatangi ya, dicaci maki, dipermalukan. Kalau Bapak dan Ibu fundamentalnya lemah, ini datang tekanan, ini akan jatuh. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Berarti selama ini memang kita ketakutan gara-gara fundamental kita kurang ya? Betul. Ibaratnya akarnya itu tadi nggak menghujam gitu. Betul. Ya. Jadi tidur jadi gak enak akibat dari itu. Iya. Kenapa kita lemah? Kenapa fundamental kita lemah? Ya karena kita kekurangan ilmu gitu loh. Banyak ilmu yang belum kita pahami sehingga kita menjadi lemah ya. Ketika kita lemah dalam keadaan tertekan, akhirnya kita panik. Gitu ya? Kayak paham. Ibarat ada seorang dokter di sini ya. Ibarat seorang dokter, kita nggak paham ilmunya, tiba-tiba mau operasi, tentunya keringat dingin. Iya. Ya? Takutan, panik. Betul. Seperti seorang dokter, kalau nggak mempunyai ilmu yang memadai ya, berani-beraninya mengoperasi orang, yang terjadi kemudian panik, nggak tahu apa yang harus dilakukan, asal-asalan melakukan treatment, yang terjadi kemudian malpraktek. Bukannya sembuh, malah makin parah. Nah, itu yang terjadi dengan teman-teman pengusaha yang ingin lunas utang. Karena nggak tahu ilmunya, akhirnya coba-coba makin parah. Coba-coba dengan cara minta hapus bunga, tapi nggak tahu ilmunya. Bukannya selesai, malah makin parah ya. Nah, tadi menjawab pertanyaan Kang Risha mengenai teknis ya. Mengenai teknis. Tadi saya udah singgung bahwasannya lunasi utang itu ada ilmunya, ada caranya. Yang pertama, teman-teman di Sari Award atau di MMC lunas utang miliaran, banyak yang sudah berhasil mereka melunasi utang. Yang pertama dengan penghapusan bunga. Bunga dihapuskan oleh bank, leasing, pinjol ya, dan lain-lain gitu ya. Dan itu bisa, ada caranya. Dan yang kedua, bukan hanya sekedar penghapusan bunga, Kang Risha. Malah banyak teman-teman di MMC yang dapat diskon pengurangan pokok. Masya Allah. Ya? Bisa, Pak. Itulah pertolongan Allah gitu ya. Itulah pertolongan Allah. Kalau kita sudah bertekad berajam, niat lurus karena Allah, Allah turunkan berbagai macam pertolongan dari berbagai arah. Salah satunya adalah diskon pemotongan utang pokok. Dan banyak sekali teman-teman di MMC yang sudah mengalami itu, gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi kemudian, otomatis kan ketika kita menjalani semua itu kan ada proses gitu ya. Betul. Selama proses penghapusan bunga dan ketika sampai selama proses pelunasan itu, otomatis kan kita dapat tekanan tuh. Ada yang dikasih SP1, SP2, SP3, ada yang dikasih surat ancaman lelang. Kalau kita nggak tahu ilmunya, apa yang terjadi? Ya akhirnya mengikuti kemauan mereka. Takut kan? Tanda tangan, nyari utangan baru. Ketakutan kan? Iya, betul, panik kan? Nah, akhirnya kita nggak punya pilihan dan kita mengiyakan, mengikuti karena nggak tahu kan gitu ya. Padahal sebenarnya kan semua itu bisa dihindari. Misalkan nih, tadi baru dapat SP1. Pak, saya udah dapat SP1 nih. Pertanyaan saya, Bapak Ibu paham nggak SP1 itu apa? Bapak dan Ibu paham nggak SP1 itu fungsinya apa? Artinya apa? Kan banyak yang nggak paham. Sebenarnya surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, itu kan sifatnya hanya pemberitahuan aja, peringatan.
memperingatkan bahwasanya bapak dan ibu itu punya utang. Oke. Udah menunggak sekian bulan, sekian hari. Kapan mau dibayar? Kan itu aja pemberitahuan namanya. Cuma kan kita udah panik duluan. Iya kan? Karena nggak paham ilmunya. Karena nggak paham ilmunya. Termasuk dengan ancaman lelang. Pak, saya diancam lelang gitu kan. Diplang gitu ya. Iya, saya diancam diplang. Pertanyaan saya, surat pemberitahuan lelangnya udah ada belum? Belum. Baru ngomong aja. Bapak nunggak berapa bulan? Baru nunggak 1 bulan. Kan? Saya senyum-senyum aja kan. Ya, tapi orang bank selalu bilang lelang, lelang, lelang. Baik. Kalau orang bank, Kang Rizka ya mereka ya memang kerjaannya begitu ya. Kerjaannya emang menagih. Jadi kalau punya utang ditagih ya jangan baper. Oke. Yang namanya punya utang ya ditagih ya wajar dong. Ya memang harus dibayar gitu kan. Kalau kemudian mereka mengancam lelang ya, yang namanya orang bank ya, karena pekerjaannya mereka menagih, kalau mereka sih maunya hari ini, detik ini juga harus dibayar. Cuma masalahnya kan uangnya belum ada. Betul. Iya kan? Kalau kemudian, ini saya tanya nih. Kang Rizka berniat, berkomitmen, mau lunasi utang Kang Rizka nggak? Niat 100%. 100% mau kan? Kemarin kan, waktu punya utang kan? Cuma kan yang jadi masalah kan, waktu itu atau hari ini uangnya belum ada. Iya betul, belum ada. Artinya apa? Artinya Kang Rizka butuh waktu kan? Betul. Untuk mempersiapkan uangnya kan? Betul. Nah, pertanyaan saya, kalau Kang Rizka ingin lunasi utang ya, uangnya belum ada dan butuh waktu untuk nyiapin uang, apa yang terjadi kemudian kalau saat ini uang yang ada pun dihabis-habisin terus untuk bayarin bunga? Ya. Ngumpul nggak tuh uang? Nggak kumpul-kumpul. Ya nggak kumpul-kumpul dong. Karena memang dulu secara fundamental nggak kuat, Nah, sehingga itu. panik melakukan apapun. Ya padahal kita bisa tenang, mengulur waktu dan sebagainya, mereka pun mengikuti ya. Betul. Misalkan banyak nih ya pengusaha yang punya tiap bulan nih cicilannya kurang lebih 50 sampai 100 juta. Oke. Ya. Kemudian dibela-belain tuh. Termasuk bayar bunga tiap bulan 100 juta. Sementara ingin lunas utang. Ya. Bagaimana mau lunas utang? Bagaimana uangnya bisa ngumpul? Kalau uang yang ada pun dihabis-habisin terus untuk bayar cicilan bunga. Oke. Pertanyaan saya, kalau bulan tersebut kemudian dibayarkan 100 juta, apakah utangnya selesai? Nggak selesai. Nggak selesai. Kemudian bulan depan, bulan berikutnya akan terjadi begini lagi nggak? Terulang lagi. Terulang lagi. Artinya apa? Berapapun yang disetorkan bulan itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Oke. Bahkan itu hanya dipakai untuk motongin bunga, sementara sisa pokoknya hanya berkurang sedikit. Oke. Artinya apa? Artinya bakar-bakar uang, ya. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kena lelang juga karena nggak. Iya, udah nutupin tiap bulan, ancaman lelangnya tetap ada, kan percuma. Jadi maksud saya akan lebih baik kalau kemudian uang tersebut bisa di-saving 100 juta tiap bulan, 5 bulan aja udah bisa ngumpul 500 juta. 500 juta itu udah bisa dipakai tuh untuk lunasi utang-utang yang lain, kan gitu. Oke. Bahkan bisa dipakai untuk mengurangi utang pokok. Kalau kemudian nanti bunganya berhasil dihapuskan. Kan begitu. Iya. Iya kan? Lagi-lagi kembali ke rasa takut. Rasa takut itu muncul karena fundamental kita lemah. Ya. Oke. Makanya kita butuh yang namanya kekuatan fundamental. Oke. Supaya kita nggak gampang tumbang di tengah jalan. Oke. Nah, ketika saya udah kuat nih, apakah perlu orang sekitar kita seperti misalkan pasangan, anak kita diperkuat juga fundamental? Baik, oke. Nih, ini yang nggak kalah penting ya. Lunas utang itu kita butuh dukungan. Support. Ya, kita butuh support dari circle terdekat kita. Terutama yang pertama adalah pasangan, suami istri. Ya, banyak sekali gara-gara utang kemudian suami istri ini nggak akur, panas rumahnya ya, berantem terus, terjadi gesekan. Yang kasihan itu anak-anak jadi korban. Ya, dari pasangan suami istri. Yang kedua adalah dukungan dari keluarga besar ya. Ya harus satu frekuensi dong, Kang Rizka. Itulah pentingnya kita belajar, kita berilmu, kita ngajak pasangan kita ngajak keluarga kita ngajak tim kita. Supaya apa? Supaya satu frekuensi. Kita butuh full support, butuh dukungan. Insya Allah, kalau suami, istri, pasangan, keluarga satu frekuensi, itu akan mempermudah dan memperkuat kita dalam upaya ikhtiar penyelesaian utang. Gitu, Kang Rizka. Siap. Berarti pasangan kita harus betul-betul paham juga ya? Betul. Ketika nggak paham, ditekan oleh bank,
neken ke istri, istri neken ke kita nanti. Oke, baik. Sekarang gini Kang Rizka. Kang Rizka bayangin deh. Kang Rizka udah berniat nih, lurus ke depan ingin lunas utang. Siap berlari. Tapi istri menghalang-halangi. Masih takut. Masih jalan di tempat. Kang Rizka lari, tapi kakinya dipegangin istri. Kira-kira apa yang terjadi? Ya nggak sampai. Ya nggak akan sampai-sampai. Jadi suami istri ini harus satu frekuensi, itu penting ya. Jadi usahakan bagaimanapun satu frekuensi. Nah, lagi-lagi ya, bagaimanapun kalau kita mau action ya, lunas utang butuh action nyata. Tapi sebelum kita action, kita harus punya landasan ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Ya belajar. MMC tempatnya untuk belajar. Untuk apa? Untuk ikhtiar lunas utang. Seperti tadi ya. Jadi teknisnya paham ya. Supaya apa? Supaya bisa melangkah, supaya bunganya terbebas ya. Bisa melunasi utang lebih cepat. Di MMC kurang lebih rata-rata nggak nyampe setahun ya, selesai ya. Terus bagaimana memperbaiki bisnisnya, memperbaiki kehidupan, rumah tangga ya. Nah, itu semua akan didapatkan dengan cara belajar ya, lagi-lagi belajar.